Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan lanjutkan pada sesi kedua CRUD VBNet mempergunakan database SQL Server. Kita akan mulai dengan melakukan double klik di sini. Asumsinya adalah modul koneksinya udah dibuat di sini ya. Ini asumsinya nih. Ini modul koneksi sudah dibuat sebelumnya. Jadi kita tidak akan membahas lagi tentang modul. Kita akan membahas langsung coding di form barang. Kita lakukan double klik di sini, klik-klik. Oke, di atas seperti biasa, jangan lupa ini namespace ini wajib ya. Namespace ini wajib dibuat, yaitu import sistem data SQL client. Nah, di sini kita harus membuat dulu beberapa sub atau beberapa function, fungsinya untuk dapat dipanggil kembali pada saat function tersebut dibutuhkan. Kita butuh sub kosongkan. Kemudian kita pun butuh sub data baru, enter. Kemudian kita butuh sub ketemu sub ketemu enter. Kemudian kita butuh sub cari kode enter. Kita butuh sub tampil grid enter. Dan kita butuh sub tampil satuan enter. Nanti n-subnya akan dibentuk secara otomatis n-subnya. Oke. Nah, untuk sub kosongkan itu di sini. Text box 1 clear, text box 2 clear, combo box 1 teks petik-petik, kemudian text box 3 clear, lalu text box 4 clear, text box 5 clear, dan text box 6 pun clear. Kemudian text box 1 jadi fokus kursor. Adapun subdata baru, kita copy aja dari sini. Copy, tapi nah fokusnya ke text box 2. Untuk sub ketemu di sini eh, text box 2 teks dr ambil nama barang. Jadi di text box 2 itu nanti akan mengambil nama barang. Kok langsung text box 2? Iya, karena text box satunya nanti yang akan diketik. Tapi kalau text box 2 yang akan dicari gitu. Oke, text box 2 nama barang. Kemudian ini apa? Combo box 1 isinya adalah combo box 1 itu satuan. Combo box 1 adalah satuan. Kemudian text box 3 itu adalah harga beli. Di sini harga beli. Kemudian text box 4 itu adalah harga jual. Dan yang terakhir text box 5 itu adalah stok. Nah, text box 5 adalah stok dan kursor ada di text box 2, fokus. Jadi kursornya ada di situ. Nah, kemudian untuk sub cari kode ini begini ya. Oh, koneksi. Nah, ini koneksi adalah sebuah function yang sudah dibuat di modul ini nih. Sub koneksi itu ya. Udah ada di modul. Kemudian kita lanjutkan. CMD sama dengan new SQL comment. Tampilkanlah seluruh kolom dari tabel barang yang kode barangnya diketik di text box 1. Nah, gitu. Kemudian DR sama dengan CMD execute reader DR read. Nah, cukup sampai di situ aja cari kode. Untuk tampil grid, sebenarnya kita pernah bikin di sini nih. Di sini ada tampil grid di button 1. Klik-klik. Ini adalah eh, tampil grid ya. Oke. Nah, sekarang kita bikin oh koneksi. Kemudian DA sama dengan new SQL data adapter.
tampilkanlah seluruh kolom dari tabel barang. Gitu. Kemudian DS sama dengan new dataset. Data adapter diisi dengan dataset. Data grid view, data source-nya adalah DS table 0, dan data grid view read only-nya true. Jadi data grid view nggak boleh dioprak-oprek isinya. Kemudian kita bikin lagi sebuah sub namanya tampil satuan. Sebenarnya tampil satuan ini mirip seperti perintah yang ini nih. Mirip seperti perintah yang ini. Di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas, yaitu lakukan koneksi. Nah, tampilkan seluruh barang. Nanti di combo box 1 tampilkan adalah satuannya. Gitu. Kita sekarang bikin. Oh, koneksi. CMD sama dengan new SQL. Komen, tampilkanlah satuan from TBL barang gitu. Kemudian DR sama dengan CMD execute reader. Kemudian do while DR read. Lakukan membaca data hasil query itu secara berulang-ulang. Kemudian di combo box 1 items add DR 0. Oh, items add DR 0. Nah, gitu. Ini masih ada aja yang kurang. Gara-gara di awalnya salah sih. Hmm. Nah, seperti itu sub yang kita perlukan. Sekarang sub-sub ini tinggal kita panggil. Ketika form di load, ini center to screen supaya kursor di tengah layar. Kita pindahkan dulu properti projectnya. Project, aplikasi penjualan TI malam properti, pindahkan ke barang satu. Kita simpan, lalu kita run. Maka yang terjadi adalah error enggak? Nah, gitu. Tapi ini data di data grid belum tampil, satuan belum tampil. Sekarang tinggal kita panggil saja function-function yang sudah dibuat di atas, yaitu call tampil grid. Maka ketika di run, datanya tampil nih, datanya udah tampil. Kemudian kita panggil lagi, call tampil satuan. Maka ketika di run, yang terjadi adalah ini udah muncul. Tapi satuan pieces-nya muncul beberapa kali. Kita akan perbaiki dulu. Jadi ini jangan select satuan, tapi select distinct satuan. Supaya data-data yang sama tidak boleh muncul dua kali atau lebih. Begitu kita run, maka di sini satuannya sudah tidak ada yang sama. Dan diurutkan secara alfabetikal, secara abjad dari A sampai Z. Oke. Kemudian, nah sekarang kita mulai dengan proses di sini nih. Kalau saya mengetik sesuatu di sini, double klik ya. Text box satunya double klik. Klik klik. Kemudian kita bermain key down. Lihat key down gitu. If key char sama dengan enter. Hmm. Apabila kita menekan enter di text box 1, maka call cari kode. If DR has row, jika datanya ada, maka call ketemu. Jika datanya tidak ada, call data baru. Gitu. Kita akan coba nih. Akan coba B001, enter. B002, enter. B003, enter. Nah, ini datanya ketemu. Tapi kalau mengetik B006, enter, berarti ini data baru. Baru mau di entry datanya. Nanti di entry, 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 dan seterusnya. Nah, sekarang tinggal permainannya ada pada button simpan. Button simpan kita coba double klik. Klik-klik.
Nah, kita boleh langsung mengetik try lalu enter. Enter. Gitu. Try enter. Kemudian kita bikin gini. Call cari kode. Apa yang ada di text box satu itu dicari dulu. If not there has wrong. Apabila kode tersebut tidak ada, maka disimpan as string sama dengan insert into tbl barang values. Nah, gitu ya. Values. Nah, oke. Ambil dari text box satu. Lalu kita copy aja ini biar cepat. Ambil dari combo box, ambil dari text box 2. Itu nama text box 2 itu. Satuan, harga beli, harga jual, stok. Nah, gitu. Oke. Masukkan ke tabel barang, kode barang, masukkan nama barang, masukkan satuan, masukkan harga beli, harga jual, dan stok. Nah, setelah itu cmd sama dengan new, SQL comment, simpan, con, cmd execute, non query. Kenapa non query? Karena ini sintaknya bukan select, 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 tapi sintaknya insert. Setelah data berhasil dimasukkan, maka kemudian kita kembali call, kosongkan, call, tampil grid, call, tampil satuan. Nah, tapi kalau salah, kalau ada kesalahan, message box, explain message. Jadi tolong tampilkan salahnya apa. Sekarang kita akan coba mengentry data barang di sini ya. Kita pengen tahu hasilnya seperti apa. Run. Kita coba. B001. Oh, ini 01 udah ada kan? Kita coba B006. Ini barang 6. Satuannya misalkan lusin. Harga belinya 10.000, harga jualnya 11.000, ada 20 lusin. Kita simpan. Di sini, oh, sorry, ada yang salah tuh kan. Enaknya pakai try itu begitu. Ini data reader katanya harus ada koneksi dulu. Jadi saya kekurangan koneksi di sini. Koneksi. Oh, koneksi. Nah, kurang koneksi. Kita ulang. Misalkan B006, enter. Ini barang 6 satuannya lusin 10.000, 11.000, ada 20 lusin. Simpan. Nah, gitu. Sekarang kita coba lagi. B007, enter. Barang 7 satuannya slop 20.000, 22.000, ada 10 slop. Simpan. Nah, gitu. Begitu coding untuk simpan. Sekarang kita akan lanjut untuk coding edit. Klik-klik. Nah, programmer yang baik itu adalah programmer Kopas nih. Hmm, kita copy aja ya. Kita copy, kemudian paste di sini. Cari dulu kodenya, ada tidak? Apabila kodenya ada, if there has row, apabila kodenya ada, diganti jadi edit, ini ganti jadi edit. Apabila kodenya ada, sintaknya udah bukan insert itu lagi, tapi update lah tbl barang, gitu. Ubahlah tabel barang, gitu. Set nama barang, ya, apa ini? Set nama barang. Gantilah nama barang dengan isi teks box 2. Gantilah satuan dengan isi combo.
Gantilah harga beli dengan isi textbook 3. Gantilah harga jual dengan isi textbook 4. Gantilah stok dengan isi textbook 5. Yang mana yang diganti? Yang kode barangnya gitu. Yang kode barangnya ada di textbook 1. Seperti itu. Kita coba jalankan. Run. Nah, misalkan B001. Ini kita ganti. Mouse PS2. Edit. Jadi mouse PS2. B003. CD-ROM 8 RPM. Edit. Nah, gitu. Oke, begitu cara ngeditnya. Jadi tinggal kita copy dari button satu, kemudian notnya dibuang, variabelnya diganti jadi edit, sintak SQL editnya silahkan diketik. Dan jangan lupa yang harus diberi where, ya, harus diberi where. Karena secara spesifik kita menginginkan hanya kode barang itu saja yang akan diedit. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan pada sintak pada button hapus. Klik-klik. Nah, apabila textbox 1 teks masih kosong, enter. Maka message box kode harus diisi. Kemudian exit sub. Supaya coding tidak membaca program di bawahnya. Ya, exit sub. Oke, kode harus diisi. Nah, gitu. Sudah sih diisi, misalkan gitu. Sudah diisi. Ini kok terbalik ini. Nah, gitu harusnya. Sudah diisi. Kita call, cari kode. Jangan-jangan yang diisi itu bukan kode yang terdaftar di database. Cari kode. If not there has row. Jika datanya tidak ada, maka bagaimana? Copy aja biar cepat. Munculkan pesan. Pesannya apa? Pesannya adalah kode tidak terdaftar. Gitu. Nah, sekarang kalau kodenya sudah diisi dan memang kodenya terdaftar, maka if message box show. Nah, di sini kita bikin yakin akan dihapus gitu. Koma eh, message box apa ya? Aduh lupa. Di sini tuh harusnya ini aja deh. Kemudian di sini apa saya lupa ini. Mm, 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 mm. PB Yes No ada nggak? Nah ini ada PB Yes No nih. Kemudian apabila dijawab PB Yes, error nggak? Hmm, di sini ada yang salah ini. Di sini message box button PB Yes No. Message box button PB Yes No. Nah gitu. Message box button Yes No. Apabila dijawab yes, maka bagaimana? Call, call, koneksi. Kemudian dim hapus string adalah delete from table barang yang kode barangnya ada di textbox 1. Nah, gitu. Kemudian cmd sama dengan new SQL comment hapus con. Kemudian cmd execute non query call kosongkan call tampil grid call tampil satuan. Ini kalau dijawab yes. Else, nah,
Jika dijawab nol, maka cukup kosongkan. Oke, kita coba. Kita coba. Misalkan B007, enter. Kita klik hapus di sini. Klik. Yakin akan dihapus. Kalau dijawab nol, dia balik lagi. B007, enter. Hapus. Yakin akan dihapus. Jawab yes. Maka B007 sudah tidak ada lagi di sini. Kita coba hapus satu lagi. B006. B006, enter. Hapus. Lalu jawab yes. Oke, itu sintak untuk hapus. Tinggal 4 pekerjaan lagi. Untuk batal, klik-klik cukup kosongkan. Untuk tutup, klik-klik cukup close. Tutup formnya. Nah, sekarang untuk ini nih, pencarian data. Kita double klik. Klik-klik. Kemudian koneksi dulu ke database. DA sama dengan new SQL. Data adapter, tampilkanlah seluruh kolom dari tabel barang yang nama barangnya diketik di textbox 6. Nah, gitu. Diketik di textbox 6. Kemudian DS sama dengan new dataset. Data adapter diisi dengan dataset. Data grid view, data source-nya adalah DS table 0. Kemudian data grid view, read only-nya true. Nah, tapi di sini kita harus ngasih tanda persen dan dan persen. Kita coba dulu. Misalkan kita ngetik sta. Oh, ada yang salah. Dia bilang apa? Oh, kok call kosongan? Call koneksi maksudnya. Call koneksi. Kenapa jadi call kosong kan? Continue. Oh, berhenti dulu deh. Oke, kita coba lagi. Kalau kita mengetik sta. Oh, stabilo nggak ada. Stabilo nggak ada. Sorry, tutup dulu. Nama, oh subhanallah. Where nama barang like, pakai like, bukan pakai sama dengan. Sorry. Misalkan sta, nah, ada stabilo. Mo ketemu mouse. CD ketemu CD. DVD ketemu DVD. Dan yang terakhir, kalau datanya diklik, barangnya, kodenya naik, 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 naik. Kalau diklik, naik, 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 naik. Gitu ya. Oke, pekerjaannya tinggal sedikit lagi. Double klik data grid view-nya, klik-klik. Kemudian eventnya adalah cell, mouse, klik. Hati-hati, cell, mouse, klik. Jadi kita mulai dengan on arrow resum next. Text box 1, ambil datanya dari DGV, rows, row index cell, 0, value. Kemudian call, cari kode. If DR has row, maka call ketemu. Jadi kodenya naikin dulu ke textbox 1. Setelah textbox 1 terisi, panggil sub cari kode. Apabila datanya ada, panggil sub ketemu. Gitu. Tes. Kita coba. Klik, 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 klik. Kemudian kita coba. Start, klik, batal. Kita ke klik CD, klik, gitu. Oke, nah berarti coding kita CRUD udah selesai. Di sini mengentry sudah bisa, mengedit sudah bisa, menghapus sudah bisa, mencari sudah bisa. Oke ya? Nah, sekarang kalau mau divalidasi, misalkan ini belum juga diisi, dia udah klik simpan. Belum juga diedit, dia udah klik simpan. Kita bisa memberi perintah tambahan. Klik-klik di sini. If text box 1 masih kosong, maka message box kode harus diisi. Gitu. Kemudian setelah itu
exit sub, gitu ya. Kode harus diisi. Nah, hal yang sama terjadi di textbox 2, di perintah edit. Klik-klik. Apabila kodenya belum diisi, ya kode diisi dulu. Run, kita coba, tiba-tiba simpan. Klik, kode harus diisi. Tiba-tiba edit. Klik, kode harus diisi. Tiba-tiba hapus. Klik, kode harus diisi. Gitu. Oke, demikian kira-kira CRUD tabel master barang dengan VBNet yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.